Muhammad Reza Pratama dengan NIM 51. Dan saya Judrangi Saputra dengan NIM 52. Di sini kami ingin melakukan tugas podcast atau diskusi dengan mengangkat tema alih fungsi lahan. Jadi ya, menurut kamu apa itu alih fungsi lahan? Kalau menurut saya sih alih fungsi lahan itu berpindahnya alih fungsi dari pemanfaatan suatu lahan seperti halnya pertanian ke fungsi yang lainnya, seperti halnya dibangunnya sebuah pabrik-pabrik seperti pabrik kecap yang ada di Tuban. Kalau menurutmu sendiri apa sih? Nggak jauh beda lah, mungkin ya sama saja ya, pemanfaatan lahan yang semulanya tuh seperti sawah atau yang lain itu jadikan ke lebih modern seperti kayak pabrik atau yang lain. Jadi ya sekarang kan banyak lahan-lahan hutan, lahan-lahan yang kosong itu dijadikan sebagai pabrik-pabrik, dan terkadang pun itu juga menjadi masalah-masalah sosial karena tidak sesuai peraturan. Contohnya seperti di Pulau Rempang itu juga ada ya, mereka melakukan alih fungsi lahan yang mana mereka melakukan penggusuran. Jadi mereka itu tidak melakukan kontribusi dengan masyarakat lah. Jadi yang seharusnya tuh alih fungsi lahan menurut saya itu ya bekerja sama dengan masyarakat. Jadi setelah pabrik itu jadi atau ya pabrik lah, mereka juga mengangkat masyarakat sekitar itu sebagai pekerjanya. Jadi timbal baliknya ada gitu. Tapi kalau di Rempang tuh ya mungkin meskipun ada, cuman lebih banyak investor. Jadi itu termasuk negatif menurut saya. Kalau menurut kamu ya, yang positif seperti apa? Kalau menurut saya kan seperti yang kamu jelaskan tadi, kan ada positifnya kan, dan ada negatifnya. Yang positifnya itu kayak seperti halnya pemanfaatan pariwisata. Kan di pariwisata itu bisa memanfaatkan masyarakat yang di sekitarnya untuk bekerja, seperti halnya berjualan di tempat-tempat wisata itu, atau tukang bersih-bersih atau yang lainnya. Itu sih menurut saya. Mungkin kita berbicara tentang dampak sih. Dampak yang ada setelah alih fungsi lahan ini ya banyak lah, diantaranya seperti pencemaran lingkungan, yang lingkungannya awalnya menjadi subur. Itu termasuk apa yang negatif itu? Dampak negatif. Oh, Kalau dampak negatif ya, mungkin kalau dampak positif ya tadi lah, ya masyarakat itu juga ikut andil lah dalam pembangunan tersebut. Jadi mereka juga meskipun terkena penggusuran atau sebagainya, tapi mereka tuh bekerja sama gitu. Jadi membicarakan baiknya seperti apa solusinya. Jadi nggak ada cekcok lah antara pembangunan pasti dengan ada kita. kerjasamanya. Kalau misal nggak ada masyarakat, mungkin nggak ada yang bisa membuat wisata itu maju. Ya mungkin itulah contoh positifnya. Jadi kalau contoh negatifnya ya itu tadi, lingkungan yang awalnya subur kayak pertanian gitu kan, sebelumnya subur terus dijadikan pabrik-pabrik, jadi lahan yang tidak subur tadi. Nah kalau menurutku ya, menurut kamu dulu deh, solusi dari masalah ini seperti apa? Kalau solusi dari saya, alih fungsi lahan itu pastinya harus ada kesadaran dari masyarakat, seperti halnya menjaga lingkungan kita agar lingkungan tersebut jadi yang baiklah. Kayak semisal wisata tadi, kan itu termasuk hal yang baik dalam pengelolaannya.
Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya, dampak solusi buat hal ini mungkin dengan melakukan perencanaan tata ruang yang baik. Jadi sebelum kita melakukan alih fungsi lahan atau membangun suatu di tempat yang sekiranya luas, kita harus juga memikirkan bukan hanya faktor lingkungan tapi juga faktor sosialnya, faktor ekonominya bagaimana. Kalau kita hanya menyudutkan di faktor lingkungan mungkin ya mudah, tapi kita juga harus mikir sekitar kita tuh bagaimana dampaknya, apakah mereka mendukung atau tidak. Berarti kan apa tergantung masyarakatnya Ya, patokan. biar nggak ada cekcok tadi lah. Jadi akur lah istilahnya. Mereka juga dapat benefit, kita juga dapat benefit. Oke. Ya mungkin itu saja ya. Ya, Makasih. oke. Ya mungkin itu saja presentasi atau podcast dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.